lintas cakrawala, cahaya ayat alam semesta. Gitu. Istilahnya gitu. Nah, itu pemahamannya adalah ayat-ayat alam semesta seperti maaf jimatan atau apa, itu bukan lari ke arah menduakan Sang Maha Pencipta. Ngoten nggih Kanjeng Doso nggih. Nah, itu pengalaman dari Kanjeng Doso pemirsa. Itu belum pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang lain loh. Seperti niki Ki Ageng Banjir Tejo Mantri ini. Nah, ini pengalamannya banyak ini. Nah, istilahnya. Tapi kalau medar nanti sampai subuh nggak selesai-selesai, gitu. Nah, itu. Jadi ini kita punya dua pengalaman dari sang para pecinta ayat alam semesta. Ini dari istilahnya Ki Ageng Silorejo dan Kanjeng Doso. Luar biasa itu tadi. Besi kuning itu impiannya para ahli energi. Ya cuman di sini itu barang alam nganu Kanjeng Doso itu memang kadang nggak bisa dibuat takaburan-takaburan gitu. Jadi itu istilahnya alami, bukan diasmai atau direkayasa. Itu benar-benar murni dan jenengan dapat pun tidak disengajai, tidak ditata rencanai, apalagi di briefingi. Nah, kan lillahi ta'ala toh, sampean nggak ada yang briefing ngajari apa-apa kan nggak ada toh. Nah, tapi ada lagi nih pemirsa, kita minta keterangan sebuah cahaya yang terlihat ketika besi kuning itu mau diambil. Itu ada cahaya yang tertangkap oleh beberapa teman ayat alam semesta. Barangkali ada yang bisa menjelaskan, Ki Aryo Pamungkas barangkali itu melihat cahaya apa? Ada sinar. Sinar gimana? Di pohon apa itu? Katop. Apa Kanjeng Doso? Pohon apa itu? Dilem. Tahu pohon dilem itu pemirsa? Pohon yang buat obat melancarkan ASI. Iya. Nah, itu pemirsa, itu melihat cahaya gimana? Ya, menyala itu. Menyala, terang sekali. Ya, lumayan. Nanti kita bisa lihat pemirsa di tayangan panjang di YouTube-an kita, itu cahaya seperti apa yang bisa tertangkap oleh kamera kita itu, pemirsa, yang ditangkap oleh Ki Aryo Pamungkas. Itu sempat menyala sebelum diambil, nggih. Nah, itu. Jadi besi kuningnya itu sudah istilahnya melakukan interaksi atau istilahnya menyapai ke kita semua dengan cahaya-cahaya. Bahkan sudah jadi kejar-kejaran. Yang ketawa-ketawa ini loh pemirsa, sama lihat ekspresi yang ketawa-ketawa itu mengejar sebenarnya, sampai ngitari dari sebelah kanan, ditungguin, dibacain mantra nggak keluar, pindah sebelah kiri. Bercanda pemirsa, sampai sebelah kiri atau apa dari jauh tak liatin. Tapi memang energinya menggoda, menggoda sekali. Insya Allah, menurut pendapat saya yang pegang besi kuning itu bisa mendapat berkah lillah awet muda. Amin. Awet muda. Nanti Pak insya Allah biidznillah tidak mendahului kehendak yang Maha Kuasa, tapi ini sabda doa bisa setara bahkan mungkin lebih dengan Mbah Sumini kita. Alhamdulillah. Ini Kanjeng Doso beliau ini. Ini usianya 100 lebih. 105 malahan. Lah itu masih naik sepeda pancal. Nggih, sekarang para pemirsa usia 40 ke 50 aja naik sepeda motor udah banyak yang nggak bisa. Nggih, Mbak Sumini nggih. Lah itu. Lah beliau ini usianya di atas 100. Kanjeng Doso. Panjenengan Pak insya Allah akan teranugerahi juga. Amin. Nggih, saling sambung doa nggih. Amin. Terus ada yang disampaikan lagi barangkali. Terus saya minta sekali lagi sebuah wawasan atau sebuah fatwa dari Mbah Sumini, kok bisa panjang umur, kok bisa panjang usia sampai 100 lebih sedemikiannya, bahkan masih bisa menolong, mengobati orang, memijat orang sehari sampai berapa Mbah Sumini? 3 sampai 4, bahkan kadang sampai 6 gitu. Lah, itu pemirsa. Itu seusia beliau itu masih bisa terapi pijat sampai istilahnya 4 sampai 4 bahkan 6 orang pemirsa di usia 100 tahunnya. Lah kita usia 40 aja nyuruh istilahnya disuruh mijat 1 orang aja tangannya sudah keriting. Bercanda pemirsa. Dipegang gitu aja. Terus Mbah Sumini itu rahasianya kira-kira bisa berpanjang umur sampai usia 100 lebih panjenengannya. Itu rahasianya apa? Apakah mungkin
harus sabar, atau mungkin terima, atau mungkin ada rahasianya apa? Resepnya ke para pemirsa, mungkin juga ke kita-kita, supaya sabar ya? Ya. Oh gitu. Terus selain sabar, Mbak Sumini barangkali ada yang lainnya? Anten ya, niku. Anten sing napa sabar, sabar ngaten. Oh gitu. Seandainya dihina, sabar. Sabar. Terus disakiti, sabar. Sabar. Kalau saya ya ada yang beli tak, ya ada yang jual ya tak beli kalau saya. Bahkan tak borong kalau saya, maaf bercanda, enggak sungguhan. Kita tetap istilahnya belajar dari Mbak Sumini kita yang istilahnya disakiti, dikecewai itu sabar. Sabar itu ternyata sabar salah satu resep panjang usia. Itu. Barangkali ada lain lagi Mbak Sumini yang disampaikan? Bukan. Ya, enggak ada pemirsa. Itu pemirsa coba ditangkap. Sabar. Ternyata hadiahnya itu luar biasa. Ya kalau ringan, enggak berat. Hadiahnya cuman kipas angin, setelika, ya enggak susah ya. Hadiahnya soalnya panjang usia ya. Bahkan surga ya gitu. Nah, makanya ya jangan kaget kalau berat gitu Mbak Sumini gitu pemirsa. Terus ini barangkali ada yang disampaikan lagi para pemirsa ke para pemirsa, saudara-saudara? Enggak ada nggih? Nah, ini ceritanya kita mau memanjat doa pemirsa, tapi nanti sementara kita tidak meliputnya karena kehikmatan kehusuan itu kita jaga. Jadi kita enggak pamerkan, enggak ditunjukkan ke pemirsa untuk kehikmatan doa bersama. Jadi kita cuman minta doa restu pangestunya saja ke para pemirsa semuanya supaya mulai malam ini, malam Jumat apa namanya? Pon, nah, malam Jumat Pon dan seterusnya selamanya seluruh para pemirsa umumnya dan seluruh para anggota pencinta ayat alam semesta pribadinya atau khususnya ini dianugerahi sehat jiwa dan raga, panjang usia, awet muda, dan dianugerahi rezeki melimpah ruah yang luas seluas lautan samudera. Dan khususnya tak terlupa Ki Ageng Selorjo kita yang malam ini metri atau istilahnya apa ya, beruah. Kalau orang-orang ahli tirakat pasti paham beruah itu apa. Beruah itu menyudahi perjalanan spiritual atau supranatural, tapi supranatural masih di bawah spiritual. Nah, itu istilahnya kita sempurnakan dengan syukuran. Ini adalah perwujudan dari sodakoan cahaya doa. Nah, berbentuk yang ada semuanya ini pemirsa, ada ingkung, ada jenang selengkapnya, sesempurnanya, dan ini ada daun jati. Ini tujuannya hormatan wa takdiman kepada beliau. Boleh disebutkan? Beliaunya boleh disebutkan? Boleh. Gusti Biyung Agung Girah Ratu Agung Calon Arang. Beliau adalah salah satu leluhur Nusantara, khususnya wilayah kerajaan Kahuripan, Kediri Blitar kita. Nah, itu beliau adalah yang membau rekso lah, ibaratnya itu yang menaungi atau apa bahasa simpelnya itu. Beliau itu cikal bakal, masuk itu. Di sini juga ada simbol-simbol cikal bakal, lakal bakal, dan yang kita takdimi hormati adalah beliau adalah Biyung Agung Girah Ratu Agung Calon Arang. Kalau ini Biyung Agung Gia. Ini yang sebelah saya ini Biyung Agung Gia, hampir sama. Dan bahkan ini ada pengalaman yang sangat istilahnya membuat saya ketawa, nggak ada hentinya. Saya tawasulan kok nggak nyala-nyala cahaya doa saya. Ternyata saya menyebut tawasulan ke Biyung Agung Girah, keliru Gia. Bercanda, maaf bro. Cahaya doanya nggak nyala-nyala, Kanjeng Doso. Nah, dupanya nggak nyala-nyala, kenapa? Ternyata yang saya tawasuli itu yang tujuannya ke Biyung Agung Girah, keliru Giah. Nah, itu pemirsa, itu ada pengalaman gitu kembar soalnya lah. Ini hormatan wa takdiman karena beliau Biyung Agung, hormat kita kepada Pak Agus juru kunci situs Calon Arang. Maaf ribu maaf, doa restunya kita mewedar beliau Biyung Agung Girah Ratu Agung Calon Arang. Itu kesukaannya adalah dahar atau makan itu dengan tempat atau piring atau wadah daun jati. Apapun makanannya, kalau sekarang kan minumnya teh botol sosro. Kalau dulu apapun beliau itu yang dimakannya
itu sukanya tempatnya dari Jaun Jati, pemirsa. Itu menurut sejarah yang disampaikan oleh juru kunci Pak Agus yang menjaga, yang merawat situs Calon Arang, pemirsa. Hormat kami semua, Ki Agus, panjenengan semoga dianugerahi kesehatan dan segala cahaya kebahagiaan dari Sang Maha Pencipta. Nah, ini adalah simbol hormat kita kepada Biyung Agung Girah Ratu Agung Calon Arang yang bau rekso atau cikal bakal daratan, istilahnya daerah-daerah tanah atau daerah daratan. Dan ada juga di sini penghormatan pada yang cikal bakal, akal bakal atau sing bibit kawiti atau yang menguasai lautan air, termasuk terutama beliau Nabiullah Khidir. Nah, terus yang lain-lainnya juga Gusti Kanjeng Ratu Ayu Kencono Sari. Nah, beliau adalah sosok yang menguasai, yang ditugaskan, yang diperintahkan oleh Sang Maha Pencipta melalui Nabiullah Khidir. Nah, itu untuk menjaga samudra atau energi air. Nah, itu juga kita tujukan hormatan wa takdiman dan seluruh para leluhur-leluhur agama yang sudah siar agama mulai zaman para nabi, para sahabati, para wali, para kiai-kiai, ustadz-ustadz saat ini, dan yang babat alas wilayah seluruh alam ciptanya Gusti, khususnya wilayah tanah Jawi atau tanah Nusantara ini, khususnya wilayah desa yang kita tempati, dan istilahnya seluruh ahli gaib yang menaungi, gitu nggih. Nah, ini kita tujukan penghormatan semuanya kepada seluruh para beliau-beliaunya, gitu nggih. Nah, itu pemirsa, ini nanti kita akan menyudahi dan kita akan melakukan doa bersama dengan seluruh para anggota. Tapi maaf beribu maaf bila pemirsa itu kecewa nggak ikut istilahnya bersama berdoa karena kita memilih untuk hikmat dan tidak meliputnya. Tapi barangkali ada yang lainnya yang disampaikan? Nggak ada? Nah, nggak ada. Barangkali adik Gusti Wulandari ada mustika yang mau diwujudkan, mau dikasihkan sama Pak Ilul? Barangkali adik Gusti? Adik Gusti. Ayo, mana mustikanya ditunjukkan? Di mana? Ketawa malu? Ayo sini sama papa sini. Sini sama papa sini. Sini cantikku, sini. Nah, ini pemirsa sosok cantik sang pemburu mustika dan pusaka. Bila diperbolehkan barangkali ini mau menunjukkan sesuatu. Mau menunjukkan sesuatu mustika? Mau? Gimana Pak Ilul? Mau mengantarkan? Mau mengantarkan? Di mana? Di Batu. Di Batu. Sik. Boleh diliput sebentar aja. Sebentar kita kasih hiburan pemirsa, ini hiburan loh. Jangan mikir yang lain-lain loh istilahnya. Barangkali mari ini Sang Gusti Wulandari dia ada sebuah niatan ingin menunjukkan sesuatu kepada pemirsa. Ini hiburan yang sangat istimewa loh, Kanjeng Desa. Gitu. Bener ada mustikanya? Sama Pak Ilul ya. Pak Ilul didampingi terus kalau bisa dijaga ya namanya anak loh. Masih gimana tetap anak gitu. Ayo kita jaga sama-sama. Di mana ada mustika seperti apa yang ditunjukkan Pak Ilul. Tolong bawa satu dupa aja. Ayo sama Pak Ilul ya, ditunjukkan ya. Ini dipakai sini. Kayak seperti ini, Papa ini. Juga pakai sini. Ya. Didoai loh nanti ya. Jangan nggak berdoa loh ya. Berdoa. Tahu doanya tadi? Tahu mau membuka gerbang, meminta rezeki pada Yang Maha Kuasa, tahu? Ini anggota kita yang paling muda pemirsa. Usianya masih 2 tahun ke 3 tahun, mau menunjukkan ke pemirsa bahwa dia melihat pusaka atau mustika, pemirsa. Mari. Pak Ilul, lewat sana, Pak Ilul, dicegat sana. Mari, ditunjukin sana, jalan ke Pak Ilul. Lewat sana yuk, lewat sini, terus maju sana ke Pak Ilul. Ayo sana yuk. Yo. Di mana Pak Ilul dikasih tunjuk? Mana dupanya? Sudah nyala belum? Dinyalain dulu dupanya. Belum dinyalain. Oh, sini. Yang ini ya Pak Ilul. Ambil satu. Ini, Pon. Ayo Pak Ilul yuk. Ayo pemirsa, kita ikuti sebentar. Jangan digendong. Jangan digendong. Ayo. Nanti saya Yang mana? Di mana? Ayo, di mana? Coba. Di mana ada? Di mana tempatnya? Di situ. Oh, di sana ya pemirsa. Sana, coba ayo. Ya, coba kasih tunjuk ke Pak Ilul. Ayo didoai dulu. Doa dulu, duduk sini. Ayo doa. Bismillah yo.
Bismillah, Bu Anter yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Terus fima rozak wakina ada benar. Ayo dicoba diwujudkan. Kasih tahu ya saya. Ambil ini. Ambil. Mana ini? Ambil sini. Bismillahirrahmanirrahim. Coba di mana? Dibuka langsung dekat. Ayo. Di tanahnya. Di mana? Coba awas dikasih. Dikasih itu loh, dupai loh. Diambilkan tanah. Bismillah. Oh, diapakan itu? Disuruh lempar? Iya. Oh, dilempar Pak Irul. Dilempar ke dupa. Dilempar ke dupa. Ayo, sini. Aku ini malu. Bisa dikasih tunjuk di mana? Di sini. Di sini. Oh, di situ pemirsa. Coba ada apanya itu di situ? Di situ. Ya, ambil. Agak didekatkan kamera pemirsa. Ini kan Gusti Wulandari kita ingin mewujudkan apa itu? Ada apa nih? Ada sesuatu. Ayo dilihat ada loh. Ya dapat kasih sana, kasih Pak Ilul ke kamera. Ayo kamera coba lihat mengenal apa enggak itu benda apa? Mesti apa itu namanya? Malu pemirsa. Ayo siapa yang mengenal benda ini? Ayo, mustika apa namanya? Adik, mustika apa? Mustika apa, Bang? Nah, ini mustika apa? Mustika cincin. Dia nyebutnya mustika cincin. Hah? Ayo cari lagi mustika. Lagi ya? Ini di bawah apa, Kak? Iya, Ini yang ini di bawah. Dapat mustika cincin pemirsa. Dapat mustika cincin yang sangat bagus. Satu lagi. Satu lagi mana? Coba. Apa namanya? Namanya Hari Kuis. Apa? Apa? Namanya apa? Mustika harimau. Mustika harimau. Di mana aja? Di pohon. Di sebelah sana. Ayo Pak Ilul. Diantar Pak Ilul. Ayo Pak Ilul. Ayo kamera. Di mana aja? Ada. Masa? Iya. Oh. Ayo ambil sandal. Oh, ambil sandal. Oh, pakai sandal bisa. Coba di mana? Kasih tunjuk ke Pak Ilul. Berdoa dulu apa enggak? Enggak, susah. Berdoa dulu no. Kamera sini. Ayo cepet kamera. Ini. Nanti dulu. Di mana? Di situ dijemur. Oh, diwujudkan. Berdoa dulu. Ambilkan nih tanahnya. Diambil. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Apa sana. dikit? Oh, dikit. Aku dikit. Ya wes, ndang. Kono dibuka gerbang gaibnya. Ayo. Bismillah. Allahu Akbar. Lagi. Nih. Lagi. Sekali lagi. Wah, coba ditunjuk mana dibuka. Di mana? Kasih tunjuk pemirsa. Pemirsa biar lihat dulu. Nah, soalnya mudah nggak percaya loh permisa itu. Apa? Yang mana? Ini anak masih balita. Yang mana? Coba dicari. Oh, di situ loh Pak Irul. Dibantu Pak Irul. Nah. Oh, itu Pak Irul. Itu. Nah, itu. Nah, coba dilihat di kamera. Kasihkan ke Pak Ilul. Nah, itu pemirsa disaksikan kealamiannya. Coba dilihat dulu kenaturalannya. Disaksikan. Dibuka aja langsung. Di dalamnya ada apanya? Ayo dibuka sekalian. Ini hiburan yang istimewa ini. Dibuka saya. Ya kalau orangnya usianya 50-60 bisa mengambil pusaka mustika. Sini. Coba dibuka Adik Gusti. Ada Pak Ilul. Saksikan pemirsa. Ini hasil. Sendiri Pak, saya yang buka. Pak Ilul. Ayo dibuka bareng-bareng. Iya, wis papa di dekatnya wis. Apa tampilin sandal. Enggak usah pakai sandal wis. Ya. Tuh pemirsa, dilihat sama-sama. Katanya tadi apa? Mustika apa? Mustika harimau. Oh, harimau. Nah, itu kayaknya bener. Cukup Mas Irul. Jangan rusak nanti kalau dalam-dalam.
Oh itu dikasih tunjuk ke kamera. Pemirsa, pemirsa. Hmm. Pemirsa, dikasih wujud. Nah itu pemirsa wujudnya mustika apa tadi namanya? Mustika harimau. Harimau. Saksikan pemirsa. Inilah sang balita kita, pemburu mustika dan pusaka, mendapatkan sebuah mustika dari mustika harimau. Dadah pemirsa, dadah. Dadah pemirsa, dadah. Nah ya. Ini pampa. Hmm. Ada burung. Ada burung. Burungnya mana? Enggak ada. Apa mana? Apa? Oh, si cucu bener. Bapak kok nggak pakai sandal? Mana sandalnya Papa? Kono arep Pak Ilul. Nah duduk kono. Enggak izin cepat. Apa nih cepat? Iki. Enggak apa-apa, dipakai aja. Oh, dicopot. Pak Ilul. Dah yuk, duduk yuk, doa bersama yuk. Itu tadi pemirsa, kayaknya sang balita agak sedikit ketakutan karena apa? Yang melihat ini jawara-jawara semua. Dia grogi, kayaknya takut tapi ya terlaksana juga. Ya walaupun terkesan dianya itu ya kayak ketakutan itu tadi, tapi nyatanya seorang balita mampu melakukan yang biasanya dilakukan oleh orang-orang dewasa. Orang-orang yang pengalamannya wawasan alam semestanya kasta angkasa. Dan ini keluguan sang balita telah mampu menunjukkan satu pertunjukan atau satu hiburan bahwa bila Sang Maha Pencipta berkehendak, nggak ada yang nggak mungkin pemirsa. Semoga pemirsa terhibur dan tidak berpikiran berburuk sangka atau berpikiran yang lain-lainnya yang membawa kenegatipan perburuk sangkaan. Nah, itu pemirsa, semoga pemirsa yang melihat semuanya dengan segala senyum manisnya dianugerahi, terkabul segala doa, terkabul segala cita-cita, sehat jiwa dan raga, panjang usia awet muda. Serta rezekinya luas seluas lautan samudera. Amin amin ya robbal alamin. Ini kita pamitan kepada seluruh para pemirsa. Kita akan melakukan doa bersama, ingin menyempurnakan tirakatan-tirakatan kita setelah memberikan satu peribadahan hiburan kepada seluruh para pemirsa oleh sang balita, anggota Sabdo Alam, pecinta ayat alam semesta termuda kita. Sementara seperti itu pemirsa, kita akhiri. Hadanallah wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam rahmat Nur Muhammad, salam seduluran sambung rasa dari kita sang para pecinta cahaya ayat alam semesta.